Perkembangan teknologi di masa sekarang membawa kemudahan bagi kehidupan manusia. Munculnya internet mempermudah masyarakat dalam hal berkomunikasi dan juga mencari ataupun menyebarluaskan informasi. Namun, keterbukaan dan kebebasan informasi ini juga membawa dampak negatif dalam prosesnya. Cybercrime merupakan sebutan bagi kejahatan berbasis teknologi yang biasanya terjadi dengan memanfaatkan internet atau media sosial. Salah satu cybercrime yang cukup mengkhawatirkan adalah cyberporn. Cyberporn sendiri merupakan aktivitas penyebaran ataupun transaksi jual-beli konten pornografi yang dilakukan secara digital. Konten pornografi merupakan konten yang memiliki muatan ketelanjangan atau keasusilaan, dan biasanya disajikan dalam berbagai bentuk. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau bahkan video. Sangat disayangkan konten-konten asusila tersebut ternyata sangat mudah diakses di internet atau bahkan di media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari. Adapun media sosial yang sering digunakan dalam penyebaran konten pornografi, misalnya Twitter dan Telegram. Cyberporn memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi pengaksesnya, korban, maupun pelaku yang menyebarkannya. Bagi pengaksesnya, konten pornografi dapat merusak prefrontal cortex, bagian penting pada otak, yang berfungsi untuk mengambil keputusan. Seseorang dengan prefrontal cortex yang sudah rusak akan cenderung sulit untuk mengambil keputusan, mengalami perubahan perilaku menjadi impulsif dan kompulsif, penurunan gairah seksual, dan gangguan psikologis lainnya. Cyberporn beresiko menimbulkan gangguan mental serius pada para korbannya. Korban harus menghadapi konsekuensi psikologis pribadi dalam jangka panjang. Berdasarkan sebuah penelitian, sebanyak 49% korban akhirnya menjadi korban pelecehan di internet. Cyberporn dapat terjadi secara sengaja atau voluntary maupun tidak sengaja atau involuntary. Dikatakan terjadi secara sengaja apabila seseorang melakukan tindakan cyberporn secara sadar dengan menjual ataupun menyebarkan konten yang mengandung muatan pornografi. Sedangkan tindakan cyberporn secara tidak sengaja biasanya terjadi akibat kebocoran data pribadi milik seseorang yang akhirnya disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, seperti kasus yang menimpa Gisela Anastasia, selebriti yang terjerat pidana akibat tersebarnya video syur miliknya yang sempat menggemparkan warganet tahun lalu. Munculnya media sosial baru bernama OnlyFans pada tahun 2016, layaknya pupuk yang semakin menyuburkan praktik cyberporn di internet. OnlyFans adalah sebuah layanan berbayar untuk berlangganan konten eksklusif dari kreator. Singkatnya, OnlyFans mengharuskan penggunanya untuk membayar terlebih dahulu sebelum bisa mengakses konten eksklusif tersebut. Dengan kebijakan yang longgar, OnlyFans tidak membatasi konten-konten apa saja yang beredar di dalamnya. Sehingga penggunanya dapat menjadikan OnlyFans sebagai wadah untuk melakukan transaksi konten pornografi dengan mudah. Cyberporn diatur pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan pelarangan pendistribusian, pentransmisian, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Cyberporn merupakan masalah yang sudah sangat lama mengakar di internet. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah juga tampaknya tidak terlalu efektif dalam mengatasi masalah ini. Sejak tahun 2018, Kominfo tercatat sudah memblokir lebih dari 1 juta konten negatif bermuatan pornografi. Tetapi, cyberporn tetap saja tidak juga teratasi. Kita sebagai pengguna internet diharapkan bijak dalam mengakses konten-konten yang ada. Mengetahui dampak dari cyberporn harusnya membuat kita lebih berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam sisi negatif dari internet. Mari sama-sama melindungi diri kita dan orang-orang terdekat kita dari cyberporn untuk mewujudkan budaya sehat berinternet.